Semua ini bukan kacang sebarang kacang, kacang berkilas sebatang buah. Bukan datang sebarang datang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita ambil berkah. Saya nak tahu penyakit gua apa yang tak ada. Maha suci Allah, alhamdulillah 17 orang. Daripada hari ini saya kasih ke bonus. Maha suci Allah yang mendaftar 17 orang, pas saya tanggung semua sekali. Allah. Nanti kasih tahu dia. Kita mau berangkat Maha suci Allah. Kenapa? Sebab saya bergabung dengan Atrapel tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Ini keberkahan. Jadi ketika nanti mau buat paspor, kasih tahu dia. Saya kasih uang 350 satu orang. Inilah satu keberkahan. Belum sampai 15 menit dan naik 300% dari saya. Tapi jangan salah, kalau sampai tak suci Mekah, tolong kirim saya satu kali Al-Fatihah ya, supaya saya baca umum mudah rezeki. Saya tidak kaya. Kalau tidak kaya sampai jauh bergantung palingnya. Karena saya sampai sana dulu. Saya sampai tak Jawa tahun 91. Jadi perlu saya kenalkan, nama saya ini Syafi'i. Mazhab saya mazhab ini. Saya terima Syafi'i kan. Jadi saya berumur 55 tahun. Istri saya yang pertama anak 5. Dia pertama ya. Yang kedua dan jahil maka tak dapat. Kenapa tak pandai bahasa Arab? Kalau dapat memang enggak, tapi pertama pandai bahasa Arab. Jadi orang tak pandai bahasa Arab ni kata orang lain macam ni tinggal ayam ni. Dia berkawan tapi tak pandai. Jadi Ustaz Farukah ini anak saya yang 4. Alhamdulillah beliau dah keluarga anak 1. Saya anak 5, 2 perempuan, laki-laki, perempuan 1, punya 5 orang. Saya nikah tanggal 4 bulan 7 tahun 90. Jadi lebih 32 tahun saya nikah. Alhamdulillah Maha Suci Allah. Saya lahir di Gunung Pulau. Saya rasa di kalangan ini dulu saya manusia paling miskin sebelum saya umrah. Apalagi latar pendidikan paling rendah saya. Tapi awal itu saya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berhijrah. Ketika saya sudah nikah, saya berhijrah. Pindah kampung rumah saya. Setelah saya pindah kampung rumah saya pindah ke kota lagi. Berhijrah. Dengan izin Allah, perubahan demi perubahan, saya sampai ke Malaysia. Jadi saya sebenarnya tak mampu pergi sampai rumah. Karena saya belum tekung, tahu tekung? Tekung TKI, orang Malaysia. Agar juga saya itu tekung balap elektronik. Jadi umrah ini banyak duitnya. Kalau orang tak biasa duit, ubah mata. Itu bahasa duit lagi. Betul, memang duit banyak. Saya masuk ya Allah di Pak Makirut ni. Walaupun penggalis jemaah sampai ratusan, tapi tentang keuangan belum pernah bermasalah. Di apa sebab saya bawa PKP? Ada beberapa pengalaman. Saya 2015 saya berangkat dari Surabaya. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Saya tertunda 18 jam di Sumatera. Punya terapi tadi dari kementerian. Masya Allah. Berangkat lagi saya yang kedua 2016 bulan yang sama. Tahun berbeda, bulan 4. Saya dah siap berangkat, dah siap bersyukur tunggu nak berangkat, tertunda lagi 15 hari. Ini gini jantung saya. Betul memang tak. Yang saya ni yang banyak saya punya mantan-mantan preman. Karena saya itu preman juga kan, mantan saya bawa pergi. Ada sampai istri 9. Mungkin di sini tak ada kan? Semua istri itu beli mobil semua kawan saya. Dia kalau uangnya tak berseri. Itulah. Jadi saya buat dia bergabung dah sampai dah suci Mekah. Jadi 2016 saya pergi. Saya ikut terapelnya Cahaya Suci namanya. Yang punya tu orang Surabaya. Kali yang kedua saya jumpa dia di Madinah. Lepas pidato saya kejar, saya tanya, Pak Haji kalau saya mau rumah. Pak Haji bilang terapel dari sini. Masya Allah Pak Bi, saya dari Pekawus dan izin. Di situlah saya berubah. Kenapa sebab? Kerana yang tidak ada isi kementerian ini saya sangat takut. Kenapa? Kerana kita tak ada badan hukum. Yang ada kementerian itu sesuai yang sampai kepada Pak Buya. Saya bergabungan IKP ini 2016 bulan November sampai di saat ini lebih 1000 jemaah saya sudah berangkat.
Alhamdulillah, maha suci Allah, saya berangkat, anak dan istri saya sudah 22 kali tanpa bayar. Masya Allah. Maha suci Allah. Jadi inilah satu keberkahan yang luar biasa. Saya tak mampu setelah membawa anak-anak dan anak istri saya. Maha suci Allah, saya Bapak Ibu, demi Allah 1 bulan 500 ribu pun saya tak gaji. Saya orang swasta. Hobi saya bertukang pasang listrik ini, tapi saya bebas orang. Kadang-kadang saya gali longkang. Orang tahu tipe saya, itulah kerja saya. Tetapi ketika saya baru bergabung dengan air terakhir, miliaran duit. Jadi 22 orang itu, kalau kan dikali berapa juta, 550 juta duit. Yang saya berangkat pergi ke tanah suci. Rumah saya kayu jadi batu, kebun saya sikit jadi besar. Tanah yang saya jual dalam hutan dapat tanah kota dengan izin Allah. Jadi apa sebab saya kita kongsi pengalaman dan berbagi ini? Karena saya dulu, ketika anak saya 5 orang, rumah saya 5 kali 5 meter. Anak saya 5 orang. Tapi saya memang hidup penuh dengan penderitaan. Tetapi saya yakin kepada Allah, Allah pasti mengupakan sesuatu. Ketika saya bergabung dengan air terapil, saya jumpa peluang yang paling besar, keberkahan yang paling banyak. Maka suci Allah, sampai saat ini mungkin sekitar 80 juta yang hutang dengan saya. Bukan hutang dia, itu dengan saya hutang. Ini maksudnya Allah terjadi. Ada yang mau bayar, ada yang tidak. Tapi saya bersyukur kepada Allah yang saya diberikan kesehatan. Jadi saya ini sebetulnya kalau marketing, kalau di Galis yang banyak sekali jemaah. Kenapa? Sebab saya dulu ketika saya bergabung ini, kawan-kawan saya menganggap saya ini calo. Calo kan? Tapi saya bersyukur kepada Allah. Karena itulah bahasa yang dapat disampaikan oleh mereka. Apa Pak Bini ini sebut jadi calo kan dia? Alhamdulillah, masuk ya Allah. Saya mengajak kamu begini juga. Ini bukan gaji saya, ini gaji Nabi. Kamu pergi saya untung, kamu tak betul saya untung. Saya tak ada baginya. Ini ibadah, ini bukan kerja saya, ini kerja Nabi. Mengajak orang umrah itu bukan kerja saya, kerja Nabi. Tapi suatu masa aku bilang, kamu bisa menilai mana yang dekat dengan intan, mana yang dekat dengan penuh. Tapi dengan izin Allah, di Bengkalis sampai saat ini, jemaah yang saya lihat mungkin 1.000 orang. Ini satu keuntungan bagi gabungan air. Jadi sehingga saya tanya Pak Dironi, saya dah bentuk cabang, saya tak mau. Karena saya sudah biasa independen. Jadi kalau 1 bulan itu saya dapat di jemaah, kalau saya ada 2 batang, dah juta gaji saya. Kenapa saya jadi kepala cabang? Karena profesi saya memang itu. Saya sesuai dengan profesi saya. Dan saya melobi kawan-kawan ini ada sampai 30 kali. Ada sampai 30 kali. Yang saya lobinya dia sekolah di Padang, di Tanjung. Orang memang berilmu di mantan P3N. Jumpa sekali. Yang terakhir dia bilang, kamu tahu tak resiko saya kamu membawa saya? Saya tahu, orang bilang, apa resikonya? Kalau tak sakit mati. Saya tahu tak, bapak mantan preman. Kalau sakit insya Allah jasad saya selamatkan. Kalau dimati jasad saya selamatkan. Kalau sakit bapak saya benar. Betul-betul terjadi. Terjadi itu 2017. Terjadi memang sakit ya. Dibuka pakaian semua, tinggal satu helai alamnya kan. Tolong saya Pak, tolong saya panas. Aku bilang terima hukuman ini bisa mencari. Ini bapak orang preman dia bilang. Jadi dia bilang dari saat ini walaupun bapak 16 tahun di P3N. Jadi aku bilang inilah gaji bapak satu di P3N. Barang yang salah. Contoh jamaah Punawas. Ayah Punawas dulu P3N. Jadi ketika dia dah tua, dia panggil dia Punawas. Kata Punawas, kata ayah Punawas ini, Punawas kita ganti dia P3N. Ini kata Punawas sebelum aku jadi P3N, aku tanya sama ayah dia. Apa sebab dia dengan ayahnya yang busuk ini tauhid? Apa kalau bahasa Melayu, bahasa Padang ini kelonaan hasilnya. Tauhid namanya. Jadi kata ayah Punawas inilah katanya bahasa orang yang betul saya salahkan. Inilah jadi link saya. Kata kenapa itu saya tak mau. Ini yang terjadi pada bapak aku lah. Jadi syahadat orang itu betul lah. Kata bapak tambah sekali lagi. Pada bapak betul katanya. Ini yang terjadi bapak. Tapi dengan izin Allah, dia saya bawa adik dia, akaknya, dah sampai langsung terima kasih. Jadi mencari jemaahnya tidak begitu sulit.
Tapi dengan syarat. Kalau saya dulu pertama saya bergabung, orang tak percaya dengan saya fotokopi KTP sampai 100 lembar. Kakak saya fotokopi sampai 1 lembar. Ini marketing harus memakai ini. Kenapa sebab? Walaupun adik-adik ini tak mudah percaya tentang keuangan. Ketika dia memberi usulan 1.000, saya kasih materai 6.000 soalnya. Saya beri fotokopi KTP saya, kakak saya, ini langsung ke kantor. Apa sebab? Kalau orang yang kita kenal, itu senang urusannya. Tapi orang yang tak kenal, jauh kecurigaannya dari kita. Apa sebab bapak beri saya kakak KTP? Supaya bapak tahu alamat saya, tahu rumah saya. Nah, ini RT sekian, RW sekian. Dengan izin Allah selama 3 bulan habis 100 lembar. Habis 1 lembar. Kenapa sebab? Saya buat kuitansi. Pak, materi yang pertama apa? Saya yakin bapak masih pasti akan berangkat. Contoh tadi. Pertama pada hari saya tak pernah masukin. Pas bapak kasih tahu dia, ketika mau berangkat saya akan kirim 1 orang 350.000. Tapi dengan syarat, insya Allah kirim sekali Al-Fatihah supaya kita berjumpa daripada yang masa depan. Jadi saya ini umur dah 55 tahun dah. Kemacam mau Nabi ya, 6 tahun lagi. 8 tahun ini nyata saya. Saya yakin. Saya tidak berdekat mati, saya berhidup. Jadi hari ini saya umur 60, itu termasuk barokah tinggi juga keberkahan biar Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi umur aku besok paling tinggi 60-70 ya. Saya sepupu saya dah. Ini kan orang cuma saya. Ini saya dah. Asli itu kan. Ini. Jadi pertemuan kita hari ini membuat berkah. Bapak datang 100.000 sudah jadi 450.000. Jadi ketika besok nak buat masuk, beritahu Buya. 17 orang, Pak Buya. Ada buat 3 orang, maka saya Buya. Buya kesakit. Karena saya tak pernah pergi. Setiap jemaah saya berangkat melalui saya, semua paspor saya gratis. Apalagi pada KIT. Apalagi pertemuan kita hari ini. Pasti ada keberkahan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa ragu, jangan merasa bimbang dengan IT ini. Karena saya bergabung 2016 akhir sampai hari ini. Karena IT-nya ada izin kementerian, itu dia izin kementerian 622. Kalau itu IT dia 152. Saya yakin dan percaya. Apalagi yang punya PT ini, wakil bupati yang punya. Pak Rezeki ini pernah pergi ke rumah saya, ketika rumah saya kayu lagi, naiknya duk, dinaik mas. Betul, nanti Pak Buya. Tapi dengan izin Allah, datang kali yang kedua, tengok kemarin Pak kita bukan rumah ini. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah, aku bilang batu daripada tumbuh terbang ke garis. Hanya keberkahan luar biasa. Jadi saya 2017-18 itu gaji 1 bulan 20 juta. Saya dapat 20 juta. Selepas itu kopi itu saya tergaji, kopi 3 tahun itu saya tergaji 5 juta 1 bulan. Saya bisa bikin rumah 2 biji rumah sewa. Nah, jadi anak saya 5 orang semua berangkat semua. Jadi kalau saya berpikir memang tak mampu, maksudnya saya tak mampu membawa anak istri saya. Ini masa duit itu saya gitu sama. Tapi nama itu tak berapa. Kita beri contoh. Ada 1 orang Pak Suhaimi namanya di Bengkalis, jumpa saya pas 1 hari puasa. Bisa bikin agnes sekolah. Pak Umar Pak, macam mana saya nak Umar Pak? Saya pensiun 1,5 juta. Anak saya yang 1 cerai mati, 1 cerai hidup. Cucu saya 4 omah tak ada. Alhamdulillah Pak, syukur dalam sekolah sehat. Jadi apa sebuatan umrah? Hati saya ingin betul, tapi duit ada. Pak, aku saya tak maaf Pak, Bapak yang singkong bilang. Bapak berpikir dengan kemampuan Bapak. Kalau Bapak nak niat bukan itu bilang. Kalau Bapak ada uang 1.000, hari ini Bapak tak saja. Saya yakin Pak, kepada Allah Bapak ada keinginan. Suatu hari nanti Allah akan berjalan untuk Bapak sampai ke suci. Apalagi Pak ini Pak tahu awal Ramadan. Dengan izin Allah 3 bulan kemudian. Tapi dia tak benar saya tak marah, saya tak tersinggung. Tapi dia masuk ke air. Sekuat saya dapat jadi bimbing kan itu. Jadi saya coba dia nangis. Pak kata, tidak mau saya Pak, saya datang ke mana? Tak apa-apa, akhirnya masuk. Apa keluhannya? Saya Pak katanya 2 bulan selepas saya datang ke Bapak itu, datanglah orang Cina ke rumah saya. Jadi orang Cina itu katanya memakai yang bahasa Bapak. Datanglah 100.000, nanti Allah akan beli jalan. Orang Cina itu ada rumah dia nak beli jalan. Di belakang dia pulang jam. Itu Pak saya menangis Pak. Dapat saya 40 juta. Bapak
ada duit. Saya ada bapak saya, anak saya ngasih bapak aku. Saya duit benar. Itu nilai kami terjadi. 100.000 datang, orang Cina tu boleh jalan 150 meter kali 8 meter. Apa duit? 1 meter 80.000. Masya Allah. Ini betul-betul terjadi. Jadi kalau jemaah yang saya bawa ini banyak tempat-tempat yang primitif, yang sensitif. Ada juga di kalangan jemaah desa itu orang lain tak boleh masuk. Kalau bahasa Melayunya, kalau dulu dia kenal racun, saya masuk aja, itu mati usaha orang tutup usaha saya. Nama itu saya membawa dia bergerak sini. Tapi insya Allah dia saja yang paling banyak saya dapat. Kalau orang lain masuk, kami sama papi kan. Kenapa? Sebab dia berangkat sini. Jadi pergi umrah ini tidak sulit, tidak susah. Saya mohon suci Allah. Kalau mak bapak saya masih hidup, kalau menurut saya demi Allah rumah saya jual, saya pergi di Mekah. Begitulah jemaah suci Mekah. Kalau lah hari besok saya kata hari saya berangkat, ada orang mengajak saya nikah, demi Allah saya tunggu saya balik tu. Besok pergi. Begitulah nikmat, betul nikmatnya luar biasa. Kerana saya tak jumpa nikmat ini. Nikmat yang banyak duit saya pernah jumpa kan, tapi dia masih pergi langsung Mekah saya tak jumpa. Jadi kalau ada hari ini macam anak yang dikaya, atau macam pak nikah kita pak ada. Minta ampun saya pada Allah, kalau saya pergi ibadah balik ke semua tu nikah ada. Inilah beginilah nikmat yang suci. Jadi jangan pernah masuk hari ini pada 17 orang kan sekitar 7 juta. Saya beri bapak untuk paspor saya yakin sebulan akan datang mungkin saya akan dapat 70 juta. Saya yakin betul. Saya yakin karena banyak orang-orang tua yang kasih duit untuk beli paspor ni kan. Memang jadi kalau kita bisnes sama manusia ni 100.000 kita beli. Jadi dapat kalau kita belanja kan juga 120.000 ada. Kalau misalnya Allah 100.000 apa kenapa sejuta? Saya yakin. Kenapa? Sebab saya mengamalkan ini lebih dari 5 tahun sudah. Setiap hari itu saya masuk ke masjid 5.000 saya rutin dah. Setiap subuh. Lepas itu saya pergi kedai kopi. Belum pernah meja kaya saya itu orang bayar. Tak berani yang bayar. Karena saya bayar meja orang bayar. Tapi itulah keberkahan setelah saya bergabung dengan Al-Fatihah. Duitnya luar biasa banyak. Maha suci Allah. Nasib baik dulu saya pernah tekung balap. Dari logo ini saya tak heran. Ketika tahun 80 tahun 90 itu masuk PNS gaji 18.000. Itu Honda Grand Prix itu 3.800. Saya juga dapat kopor. Jadi dia juga ini besar pengaruhnya. Dan juga saya selagi Atrape masih ada di Pekanbaru, saya tetap bergabung dengan Atrape. Walaupun ada yang lain pernah orang menawarkan saya. Ketika itu saya ada jemaah 30 orang. Pindah sama saya Pak Ping. Saya kasih dari Bapak katanya mobil bangsa besar di Twitter. Pak maaf Pak tolong. Ketika Bapak jadi pegawai tahun 90 gaji Bapak kan 14.000. Saya berikan ke Bapak. Kalau ibadah saya Pak tidak bisa ditawarkan duit. Maha suci Allah Pak aku bilang hari ini Pak 100 triliun saya Pak kasih duit. Keluar kami perkara Islam. Saya tak butuh itu duit. Begitulah agama Allah bagi saya bilang. Saya tak butuh itu duit. Hari ini 1 triliun dikasih. Tapi keluar kami Islam. Ambil uang. Saya tak butuh itu duit. Saya butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada satu sejarah. Sejaman perang Badar yang paling besar. Maka Sayyidina Umar separuh dari hartanya dihibah jalan Allah untuk berperang. Para sahabat memberi semua sekali. Ini kita contoh sebagai iktibar. Orang yang kurang membaca sejarah kurang ilmu. Artinya Al-Quran itu ada sejarah. Tidak ada sejarah, tak ada Al-Quran. Jadi Abu Bakar ini diserah sekali hartanya pada sahabat. Habis semua sekali. Ketika pengumuman untuk berperang, Sayyidina Umar merasa bahwa dia yang paling banyak ada beserta untuk perang Badar paling besar. Jadi sudah habis semua sekali. Rasulullah mengumum kepada sahabat untuk berperang tanggal sekian bulan sekian. Sayyidina Umar kata dia memberi sumbangan kepada perang Badar ini separuh daripada harta itu. Maka Umar pun besar hati dia. Ini dah separuh harta. Ada lagi kata Rasulullah, yaitu sahabat saya juga Abu Bakar. Seluruh hartanya dikasih semua sekali untuk berperang. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, kepada Umar bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau ada lagi? Kata Abu Bakar, ada, saya masih ada Allah dan Rasul. Jadi saya masuk ya Allah, nilai itu dapat saya.
Saya hari ini biar habis semua harta saya, yang penting saya ingat kepada Allah ketika sekarang ini. Jadi itu tak bisa dibandingkan. Biar habis harta saya, rumah, anak, istri, puji Allah, saya takkan pernah merasa rugi. Tetapi ketika saya sekarang nanti, saya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang saya harapkan. Kenapa sebab umur saya sudah 55. Ada anak dah ada, istri baru satu. Nah cahaya orang Arab tak dapat, anak orang bahasa Arab. Kalau ada orang pandai bahasa Arab bisa dapat orang ni. Walaupun mahal dia tak kena ada kan? Ada. Jadi anak ada, cucu ada. Jadi 2015 saya pergi itu. Ini paling untung pada hari ini orang yang baru pergi. Ada untungnya, saya kasih motivasi ilmu. Saya berangkat dengan PT Kai Suci. Besok kalau pergi ke Pasar Pengalian, ada rumah makan Ali Alung, itulah orang yang membawa saya. Orang Pasir. Saya berangkat 85 orang. Jadi ketika balik itu, besok mau balik, Pak Haji Amri namanya, kantor dia ada di sini, bukan terapai juga, tapi dia punya, yang punya orang Jakarta. Depan waktu saya beli, dia 3 kali ngomong saya tak mau. Ini dulu saya tertipu, bukan tertipu PT tak izin, saya takut. Saya bertipu tapi tertipu kan. Jadi saya berangkat sama dia, jemaah 85 orang. Jadi ketika mau pulang itu, ini contoh saya, besok kita akan pulang dan balik ke kampung halaman. Satu barang pun jangan tinggal lagi. Karena kalau sudah tertinggal, kita tak bisa patah arah lagi. Jadi Tanah Suci Mekah ini kita pinta naik dapatnya naik, pinta buruk dapatnya buruk. Saya yakin karena pada diri saya. Alhamdulillah masuk ya Allah. Ladar 85 ini orang tak berani nak cakap, agak takut kan. Apalagi pergi utama. Saya pergi kan rumah dengan istri saya. Aku bilang apa ini? Apa dia Pak Pian? Alhamdulillah masuk ya Allah. Aku bilang puluhan tahun saya dah berdoa, hari ini saya sampai masuk Mekah. Dari saat ini Pak Haji yang bilang, saya gantung niat saya di pintu Ka'bah sampai ini kiamat takkan saya bawa balik. Saya tidak pergi belum kali. Dengan izin Allah terbukti pada hari ini. Apa dia Pak Pian? Saya gantung niat saya di pintu Ka'bah sampai ini kiamat. Aku bilang, takkan saya buat pulang lagi. Saya mau pergi berulang-ulang kali. Dengan izin Allah, saya pergi dah 8 kali. Tapi saya berdoa hanya 7 kali. Ketika kali yang keliling itu saya minta berdoa di depan pintu apa? Ya Allah, aku bilang, saya minta 2 aja. Karena tidak ada doa yang paling mustajab dalam doa apa itu patah ya. Karena ia karena Abu Bakar karena saya kepada Engkau lah aku menyembah ya Allah, pada Engkau aku minta pertolongan. Ya Allah, panggilkan aku ya Allah sampai 7 kali. Tapi dengan izin Allah aku 8 kali pergi. Kalau sekarang aku pergi aku takut betul. Kalau aku pergi takut, aku takutnya. Tapi aku tak pergi. Inilah. Itu saya masih ingat betul. Ketika saya memegang Ka'bah begini baca-bacanya, ya Allah aku bilang, iya karena Allah, ya karena saya, ya Allah, iya karena saya Rahman. Saya berulang-ulang kali. Ini tanpa aku izin minta tak dapat. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita minta. Tapi dengan izin Allah minta tidak dapat apa. Tahun besok, insya Allah saya haji 24. Ini haji dia. Dengan izin Allah Maha Suci Allah, saya dapat rezeki. Istri saya berangkat melalui haji khusus 230 juta tahun ini. Jadi saya dah kasih, saya mau pakai duit 1 juta. Insya Allah inilah keberkahan bekas saya bergabung dengan Aitra Band. Dan rezekinya luar biasa. Tapi ambil bagian kita bagi orang lain yang kasih. Jadi yang hadir pada hari ini jangan pernah bosan, jangan pernah muak kita. Karena kita mengajak orang Syiah ahli ibadah karena suci ini pasti ada hujatan. Apalagi kita ini orang bukan orang ahli ibadah. Pasti ada hujatnya. Kadang-kadang saya abang kandung saya tak percaya. Abang kandung saya betul. Lepas dia keluar dari ibu saya lah. Tak percaya saya. Kata dia kalau betul tempat mustajab di Mekah ini apa berdoa, insya Allah saya akan berdoa kepada Allah dan saya minta 7 kali. Tapi tak betul 8 kali. Anak istri saya pergi. Inilah satu keberkahan. Jadi tidak ada satu doa apa yang terhadap. Kali semalam yang Januari yang Februari saya berdoa lagi. Karena anak saya minta yang PNS. Ada orang 8 tahun dah. Ketika itu diingat saya. Ketika saya teringat tu pasti tempat yang mustajab. Sekitar Baitullah itu ada 5 tempat yang mustajab. Yang pertama sekali Multazam.
Yang kedua sekali, tempat malaikat Jibril mengimami Nabi Muhammad, diimam Nabi Muhammad. Yang ketiganya, tanah Ka'bah itu, sisi pembuatan tanah Ka'bah itu ada 1,5 meter. Sejaman Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah itu kurang duit, dananya kurang. Jadi kalau orang sekarang bangun masjid kurang, itu jangan marah. Karena sejaman Nabi Allah Ibrahim itu membangun Ka'bah itu modalnya kurang. Adakah tanah sisa Ka'bah itu 1,5 meter lagi ukuran sholat itu di bawah tanah emas. Jadi 1,5 meter itu panjang itu jumpa, siapa yang kalau meter belum ada. Jadi panjang 70, tinggi 60. Puncaknya ibadah umrah ini di Ka'bah itu. Karena Ka'bah itu ke dalam kitab yang kuno, kitab yang tak berbaris itu, dia 70. Dia punya kan lain. Jadi lebar 70, tinggi 60, jadi 13, dia pukul 13. Maka itu puncaknya ibadah umrah ini di Ka'bah itu. Kalau puncak haji untuk apa? Jadi izin Allah. Bulan Februari semalam saya berdoa, ya Allah, kalau betul itu ya Allah, pada zuriat saya ya Allah yang suci ya Allah, tolong jadikan satu anak saya yang PNS. Dengan izin Allah semalam anak saya lulus PNS. Astagfirullahaladzim. Itu yang saya tak ada fikir. Jadi yang saya takut sekarang ini, Maha Suci Allah, tidak ada satu pun doa saya yang belum kabul Allah Subhanahu. Semua kabul. Ini yang saya takut. Tapi apa sebab? Kalau kita berdoa ini harus Mekah dapat dikabul, harus salah pada kita. Kalau doa tak dikabul, dari sini kita selalu memproses diri kita, pegang sifat-sifat kemuliaan Nabi. Baik siapapun orang yang tetap malu sifat Rasulullah SAW. Karena sifat Nabi ini, para kiai, para ulama, apalagi ulama tidak memakai sifat si amanah tabligh ulama, jangan mimpi dia jadi ulama, tetap jadi orang ulama yang tamat. Itu tidak boleh tidak. Rasulullah itu kena sifat itulah segala doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa doa lambat sampai? Kenapa doa lambat sampai? Itu ada salah kepada Tuhan kita. Contoh, saya dulu teknik DKI, orang yang paling bangga. Kalau di sini kata 5.000 saya suka. Tapi dengan izin Allah saya memimpin anak-anak saya tak jadi seperti saya. Ketika saya nikah saya bilang, ya Allah, jangan sampai ya Allah kezaliman saya jatuh pada keluarga saya. Itu hak saya, beri je pada saya. Tapi dengan izin Allah sampai hari ini 5 orang anak saya alhamdulillah tidak jadi orang-orang yang bersifat negatif. Ini satu keberkahan. Jadi bapak ibu pergi nanti, kalau sampai ke suci Mekah, banyak berdoa, tinggalkan niat itu di pintu Baitullah itu. Kata Nabi hina malu niat, sekali perbuatan tergantung kepada niat. Hati itu tergantung, bukan ditelepak. Hati itu tidak ada niat, tergantung. Tinggalkan niat di pintu Ka'bah supaya kita bisa pergi berulang kali. Masa duit, saya tidak pernah berpikir masa duit itu. Saya bergabung antara yang pernah dapat 20 juta, pernah dapat 25. Kalau 3 juta, itu bukan biasa. Jadi ATRAP ini memang betul-betul banyak juga orang yang bergabung antara mengkhianati ATRAP. Banyak, tapi semuanya habis semua. Karena ATRAP ini orangnya sangat ikhlas. Tokoh yang 2 orang itu sangat ikhlas orangnya. Sudah berulang kali dengan saya. Pak Nastion sama Pak Rizky itu orangnya sangat ikhlas dalam urusan. Ketika kawan terpepet dibantu, tapi kawan jadi kena. Tapi itulah coba makanan iman. Makanan iman itu pasti yang paling buruk. Kalau yang baik namanya iman tak ada ujian. Jadi saya di saat ini bergabung ATRAP ini, Maha Suci Allah semenjak 2016 akhir sampai saat ini COVID 3 tahun saya di bawah satu kehendak rezeki. Ini Maha Suci Allah. Inilah keberkahan saya bergabung dengan ATRAP. Jadi sehingga jemaah-jemaah saya ini tak akan tahu Pak ini bisa naik Maha Suci Allah 80 kilo. Pergi balik saya 160 kilo 1.000 datang saya 80 kilo pakai motor saya pergi. Dulu saya kasih Pak Jirut motor 1 biji pada sini saya. Kalau di sini jangan bagus. Kalau di kali 1.000 lubangnya Pak, betul. Tangan aku. Kalau saya hadapi itu, saya mantau jemaah saya 1 minggu 2 kali 3 kali. Sekali jalan itu 160 kilo. Saya tak pernah kilo. Tapi 1 bulan saya dapat 2 juta tetap saya dapat. Kalau macam mana Pak. Jadi kita mengajak orang suci ini jangan pernah merasa rugi. Kenapa sebab? Inilah harga kita untuk akhirat besok.
Saya yakin betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau habis harta saya dan tak ada masalah. Yang ingat harta saya di akhirat. Dan saya umur 55 tahun. Kalau macam umur Nabi, kalau ikut sebelah mak saya, sebelah bapak saya, umur tak sampai 60 dah meninggal. Saya kalau ada seperti itu dari uang sih kan. Tapi kalau ambil duit masih lagi. Kalau ambil duit kan orang apa lagi duit antara itulah itu pak kelebihan dia. Jadi saya ini bapak ibu yang mau bergabung dengan Akrabel, saya masa keyakinan yang mutlak supaya macam mana sistem kita bisa berangkat. Dengan izin Allah, bapak ibu yang di atas 100.000 itu nanti saya yakin niat yang diumpulkan. Kalau dapat duit 105.000, 2.000 itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Anil mu'minin khairul amalihim." Ini orang mukmin lebih baik daripada mereka. Lepas itu lagi, ini yang hak malu Nabi. Niat segala perbuatan tergantung pada dia. Jadi niat itu kesertaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita punya. Kita ini titik pada sampai lain habis. Jadi kita mohon kepada Allah yang hati ini berangkat semua di kepada Allah. Semoga sampai ke tanah suci sana. Macam mana nikmatnya? Jadi saya mendapat nikmat itu tadi saya bayangkan. Jadi ada kawan saya, itu kan sesama saya pembalap, kata tak main. Minum, mau preman itu, mau pergi balap, dia pergi laut, dia masa kasut. Lepas itu badan panas. Saya biasa minum dulu, pinjam. Tapi dia yang anak saya tak kenal. Anak saya tak kenal hukum itu, tak kenal. Begitu saya takut kepada Allah, tolong lindungi Allah. Apa sampai-sampai ada? Apa sebab? Ubahkan hati kita. Pakai dengan sifat kemuliaan Nabi. Tidak ada satu doa Nabi pun yang terhalang-halang di permukaan bumi ini. Semua dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali diminta satu hari 20 kali. Pasang tak akan berdoa. Tapi selagi doa semua dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi doa macam kita. Nabi Musa berdoa 40 tahun dikabul Allah. Nabi Yunus berdoa 3 bulan berdoa kepada Allah. Apalagi kita tanah suci. Berhasillah kita tanah suci. Jadi ini makna suci itu saya minta ampun kepada Allah, minta maaf Bapak Ibu semua sekali. Apalagi kita dah hari keluarga atau belum, bersama saya mawar saya itu belum nikmat. Masih di makna suci. Carilah kenikmatan itu yang dapat dari kita. Kalau bisa besok saya mati, saya sekarang saya dapat nikmat. Ini yang soal para orang yang dah haji, apalagi macam Pak Haji dah pernah haji, macam Pak Buya itu mentanggung nikmatnya. Saya tak pernah jumpa miskin lagi setelah saya pergi umrah. Tak pernah jumpa lagi. Kemiskinan tak jumpa dengan saya. Kemunafikan insya Allah saya hilangkan. Dulu saya orang pemenang juga. Karena dalam surah An-Nas itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul a'udzu nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Raja manusia itu hati. Itu firman. Tuhan manusia itu hati, itu jabrut. Jin dan manusia hati. Jadi itu yang harus kita. Kalau hati itu sudah bersih, jangan seuzon terhadap kawan. Saya datang Pak Buya di kampung saya dengan Pak Dirut, saya mengayang macam mereka hujan dari langit esok. Kenapa? Beliau datang dengan Pak Dirut, dengan orang pimpinan perusahaan, pasti membuat keberkahan bagi saya. Kenapa? Sebab berubahnya profesi kehidupan saya adalah dari Akrabel PT Biro Wisata yang sangat membuat keberkahan. Dulu Pak Dirut itu pernah bertanya saya kepada saya. Mungkin dalam PKD saya orang yang paling tua yang bergabung dengan Akrabel. Tapi saya tak mau dibentuk. Saya tidak di luar kades. Karena saya dari bujang lebih biasa, sifat independen. Tapi apa motivasi Bapak katanya ketika Bapak bergabung dengan Akrabel? Sebetulnya bahasa itu bukan saya yang dapat. Itu kepala cabang yang dapat. Sekitar 15 menit bisa tanya. Ketika itu dia belum jadi wakil lagi. Saya mohon maaf Pak. Saya bergabung Bapak itu kali saya berangkat sudah. Kalau seandainya Pak ada orang menawarkan saya, tapi minta saya orang sama saya 10 orang akan saya berikan. Masuk Allah saya tak butuh uang Pak, saya butuh uang Pak. Komen dengan percaya. Lebih baik orang masuk ke Akrabel orang saya tak pergi. Kenapa? Sebab adalah banyak saudara mara saya yang miskin sampai masuk. Kenapa? Sebab inilah program daftar 100.000 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata tak pernah terbayang hari ini saya datang. Kan itu dengan izin Allah, insya Allah kalau Pak saya meninggal nanti hubungi anak saya Ustaz Burka. Insya Allah 350.000 tetap saya bantu Bapak nanti untuk membuat paspor.
saya merasa bangga kepada Allah. Saya tak bangga sama manusia, bangga kepada Allah memberi saya satu keberkahan. Saya bergabung dengan akrabnya. Pak Buya ini saya berguru kepada dia, dia juga berguru kepada saya. Cuma jangan boleh panjang sikit. Dia ini kalau sekolah kan bisa. Ini memang kawan saya betul. Kalau dia Bengkalis, tetap saya bawa makan ke rumah saya. Saya menganggap dia ini bukan tetamu, tapi saudara saya. Jadi ya ini malah yang bergabung ATP ini. Kalau nak ambil contoh tadi untuk marketing, jangan pernah merasa ragu, jangan bimbang. Kalau satu bulan itu kita menemu orang lebih dari 50 orang, satu pasti satu. Tetapi dengan syarat bawakan brosur itu, terutama bawa fotokopi KTP itu dengan kakak kita. Apa sebab supaya orang tak ragu? Kita mengambil duit 100.000 di kepala meterai 10.000, kita akan kasih ke dia. Lepas itu aturkan. Supaya sebab ini masalah keuangan orang sangat sensitif. Sangat sensitif. Saya dulu nak ngambil 1.000, 80 kilo, 160 kilo pergi balik. Kadang-kadang saya nyebrang pulau Perancis, pakai pungpung Pak, nyebrang pulau. Tapi dengan izin Allah, itulah satu keberkahannya. Saya tak pernah mengeluh. Kadang-kadang kawan saya pergi balik, saya yang baik-baik. Allah pastikan saya bilang, ini aku bilang saya hidup tak lama nanti. Saya yakin Pak, saya tak akan sampai saya berlalu sudah. Tak sampai dulu. Sampai saya pertama saya bersyukur kepada Allah. Saya pergi dah berulang kali, doa saya minta tunjuk kasih apa. Ini besok 9 tu. Kalau tak ada anak saya bergaji, mungkin bang saya bergaji. Ini apa sebab? Bapak kalau pergi ibadah umrah ini, pergilah dengan orang perusahaan, dengan orang yang ngurus kita tu, ada pengurusnya. Paling banyak Pak orang-orang pergi Pak macam orang bahasa kami dulu tengok uang pantai. Sampai hari hal tengok uang ada. Orang PT tak ada, kita mulai. Ini paling penting. Karena saya dah mengalami. Pergi 2015 tu saya menasi 5 menit. Saya menasi dengan baru 5 menit. Apa yang dapat 5 menit? Mungkin 1 bismillah dapat. Tapi cara keilmuan pantang larang tak tahu kita. 16 saya pergi 5 menit juga. Ini setelah saya mempelajari apakah anak saya sedikit tentang agama. Ini buat saya tahu isi umrahnya. Tidak ada ibadah yang lagi sempurna. Ada haji dan umrah. Nabi Muhammad itu sebelum dia haji 4 kali umrah. Umrah pertama terhalang. Jadi umrah ini kalau ada yang terhalang, ada bermasalah, kita jangan keputusan. Itu memang tidak sentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saya kemarin pergi bulan Januari saya bawa 125 orang. Bulan Februari saya bawa 120 orang. Tapi lain dulu, tapi di Bengkalis saja 1 tahun lewat lebih 500 orang. 2013, 2003. Jadi gejolak di lapangan itu bukan perusahaan-perusahaan. Jadi tempat saya sendiri. Bulan Februari di Mekah hotel penuh. Kami dapat di Mekah itu pakai 12 hari, dapat di Mekah kami 3 hari. 3 hari di Mekah pindah ke Madinah. Di Madinah itu kumpul orang bawa lebih 1.000 kopor yang tak ada tempat di tepi jalan. Itu saya tengok sendiri, mata saya tengok. Masya Allah, kenapa seperti ini? Hotel habis. Bulan Februari itu lebih banyak umrah daripada haji ini lagi. Hotel habis. Kami pergi lagi dari Madinah 3 hari, pindah ke Mekah lagi. Dapat 17 hari. Jadi ada keberkahan keuntungan. Itulah semua hidup saya masuk ke masjid. Saya belum tahu mana masjid ni. Jadi datang ke rumah tu ke Mekah. Itu nak telepon nak pulang 2 hari. Tapi nak balik di Mali. Kami tak nambah duit. Saya masuk ke hotel. Masya Allah hotel 1.000 kamar. Jadi orang ni hotel bintang 5. Jadi hotel bintang 5 resikonya dia pagi tak makan nasi. Makan roti buah-buahan. Ini memang mau balik gunung dia bilang. Pagi roti makan nasi. Anak makan buah-buahan. Jadi saya keluar daripada hotel tu, tengok ada manicing. Sawah ni. Kata kawan itu sejen. Subuh bilang masuk sejen lah. Ini tak pernah tutup ni sejen dua bilang. Suki, habis orang masuk kan? Rupanya datang bilang agama ini, orang yang katakan subuh. Semua kota sejen, manusia semua apa? Pergi saya sampai mesti itu 3 kali saya subuh sudah di sini. Saya tak masuk masjid. Inilah keberkahan. Jadi gejolak ini
Keberangkatan bulan Februari itu demi Allah, bukan salah berusaha. Karena lepas COVID itu manusia ini bukan sedikit manusia. Karena saya kena bulan 2. Tetapi jemaah saya yang saya ikuti surga. Kenapa sebab? Janjinya 12 hari, dapat 12 untuk kalian, dapat kali ibadah. Beginilah keberangkatan hari. Tapi yang payah bawa sini pada para pejabat. Para pejabat pemerintah ini kan, orang berbiasa ke atas kan, itu tak payah sikit. Dia mereka cuma nak buang positif aja. Itu yang berbahaya. Kalau saya price untuk bawa-bawa, kita masyarakat kasih kebersamaan juga. Jadi saya batakan air terapi ini, saya pribadi 6 kali, belum pernah bermasalah, belum pernah tertunda. Lebih jemaah saya daripada 1000 orang, dan juga saya mendapat rezeki di bawah 1 M di air terapi ini. Di bawah 1 M. Contoh, saya umrah aja, saya dah dapat 22 kali. Dari 550 juta lebih. Ada izin Allah, saya juga dapat membuat rumah, dan izin Allah saya dapat bikin hadiah rumah saya, air khusus. Kalau agak dia pada hasil usaha saya, mungkin 5.000 sudah ada. Jadi bukan air terapi ini Bapak Ibu, jangan merasa ragu yang masih bimbang. Air terapi ada izin kementerian. Setiap barang yang baik itu pasti lawannya buruk. Tidak ada yang baik dalam baik. Karena apa sebab? Persaingan bisnis ini sangat berbahaya. Saingan politik ini berbahaya, dia bisa membunuh. Persaingan bisnis dia bisa mematikan perusahaan kawan. Saya paham betul. Jadi orang bisnisnya, ahli bisnisnya harus pegang 3 prinsip. Yang pertama rugi, yang kedua pulang modal, yang ketiga boleh keuntungan. Kalau tidak ada 3 prinsip, jangan dicoba untuk bisnis. Jadi saya, ilmu bisnis saya pasti pegang 3 aja. Yang pertama kita rugi, yang kedua pulang modal, yang ketiga baru ada keuntungan. Jadi orang-orang bisnis yang rakus ini memanipulasikan perusahaan lain adalah perkara biasa. Tetapi pilihlah terapi yang ada izin. Karena saya kena 2 kali sangat kecewa. Nasib baik aja saya, Allah selamatkan yang sangat pernah uji. Waktu itu bukan saya tak bangga lagi. Setelah saya jumpa dengan Pak Buya, saya jumpa dengan Pak Rezeki dan Pak Nasyon, saya bukan mengambil saudara saya. Kenapa sebab? Selama 2016 akhir sampai sekarang saya lebih dapat di bawah 1 M. Jadi kalau saya tak untung, saya tak mau, saya tak balik. Dan ada itu saya untung. Saya tak pernah rugi dalam terapan. Untungnya banyak peluang. Pernah 1 hari saya dapat 20 juta, pernah 20 juta, pernah 10 juta. Maka itu saya tak mau diuntung. Saya tak mau pamit. Saya maksud anda adalah biasa-biasa akhirat. Nah ini saya ini keberkahan yang luar biasa. Kenapa sebab? Beliau berdua itu termasuk orang yang sangat berlapang dada menerima apa saja ujian-ujian orang.